Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hingga sampai sekarang ini. Selanjutnya kita curahkan ke roh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlapaskan sepotong doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ummi yang akan menyampaikan kajian pada pagi ini. Yang kita hormati Rumah Quran Sayyidah Khadijah. Baiklah, untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan ta'awuz, basmalah, dan umul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya kita masuk pada kajian pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Umi Sufi. Kepada Umi Sufi kita persilahkan. Baik, jazakillahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'uluman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma amin. Baik, akhwat wal ummahat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita dalam kajian Mawdhu' Jazariyah. Insyaallah kita sekarang masuk ke bab sifatul huruf. Bab sifatul huruf. Okay. Bait yang melafazkan sifatul huruf adalah sifatuha jahru wa rikhun mustafil munfatihun musmatatu wa dhidda qul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdhu ajid qatim bakat wa baina rikhwi wa syadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضد نستطل. Itu bait
dari manzumah jazariyah yang yang berisikan tentang sifatul huruf. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang makharijul huruf, ya. Bahwa makharijul huruf itu ada 17 menurut madhabnya Imam Ibnu Al-Jazari dan Imam Khalil Al-Farahidi. Nah, kalau berbicara makhraj itu kita berbicara dari mana tempat keluarnya huruf. Dari mana tempat keluarnya suatu huruf. Nah, jika sifatul huruf itu berbicara tentang bagaimana kita mengeluarkan suatu huruf. Jadi setelah kita tahu di mana tempatnya, nah kemudian bagaimana cara pengucapannya? Bagaimana cara pengucapannya? Itulah sifatul huruf, ya. Slide selanjutnya. Iya, sifatul huruf secara makna, sifat artinya sesuatu yang melekat pada sesuatu. Baik maknawi atau indrawi yang kemudian menyebabkan hal tersebut menjadi ciri pada hal tersebut, ya. Misalkan orang, ya. Misalkan siapa ya? Kita sebut seseorang, dia punya sifat, punya karakter yang memang karakter itu melekat pada diri dia sehingga menjadikan dia memiliki sifat tersebut. Apakah ciri yang melekat pada dia itu apakah dari segi fisiknya, misalkan dia ada tai lalatnya di pipi gitu ya, secara fisik, atau secara sifatnya, karakternya, oh dia orangnya lembut, dia orangnya penyayang, dia orangnya ramah gitu ya. Nah, itu dinamakan sifat, ya. Begitu juga dengan huruf-huruf al-arabiyah. Dia memiliki sifat. Dia memiliki karakter, memiliki ciri yang melekat pada huruf tersebut, sehingga dengan mengetahui ciri-cirinya, mengetahui sifat-sifatnya, kita jadi bisa melafazkannya dengan benar, ya. Mengetahui bagaimana cara mengucapkannya dengan benar. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, sifat adalah sifatul huruf adalah sifat yang melekat pada huruf, yang dengan sifat itu dapat diketahui bagaimana suatu huruf diucapkan. Misalkan kita mengetahui sifat hams, ya, dimiliki oleh huruf-huruf yang memiliki nafas. Maka dengan mengetahui sifat hams tersebut, kita bisa mengucapkan huruf-hurufnya. Jadi seperti itu ya, sifatul huruf. Nah, apa faidahnya kita mengetahui sifatul huruf? Faidahnya adalah yang pertama, dapat membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Dapat membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti yang sudah kita pelajari pekan kemarin, ada beberapa makhraj yang dimiliki oleh beberapa huruf, ya. Seperti misalkan makhraj tenggorokan. Aqsal halqi atau tenggorokan yang paling bawah itu kan memiliki dua huruf, ya, yaitu huruf hamzah dan ha. Nah, karena satu makhraj yang membedakan antara dua huruf tersebut, yaitu hamzah dan ha, adalah dengan sifatul hurufnya, ya. Itu yang membedakan, kemudian kita bisa mengucapkan ha dan hamzah meskipun sama-sama satu makhraj. Atau seperti makhraj dzal, fa dan dha. Itu kan satu makhraj. Ujung tenggorokan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, cara membedakan ketiga huruf tersebut adalah dengan sifatul hurufnya, ya, dengan sifatul hurufnya.
Jadi penting ya mengetahui dan bisa melafazkan sifatul huruf. Itu tadi yang pertama adalah untuk membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Yang kedua, untuk mengetahui lemah kuatnya suatu huruf. Jadi, ketika kita mengetahui sifatul huruf, maka faidah berikutnya adalah kita mengetahui lemah kuatnya suatu huruf. Kayak misalkan huruf to. Huruf to itu nanti kalau kita bahas ya, sifat-sifatnya adalah jahar, syiddah, isti'la, itbaq, kemudian ismat, kemudian apa lagi? Qalqalah. Semua sifat yang dimiliki huruf to adalah semua sifatnya adalah sifat yang kuat. Maka secara otomatis huruf to menjadi huruf yang kuat, ya, huruf yang kuat. Karena seluruh sifat yang dimilikinya adalah sifat-sifat yang kuat. Atau kita misalkan mengetahui huruf H. H itu sifatnya adalah hams, kemudian rakhawah, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian dia ismat, kemudian dia khofa. Dari keseluruhan sifat yang dimiliki H, ternyata seluruhnya adalah sifat yang lemah, kecuali sifat ismat. Karena sifat-sifat yang lemah itulah kemudian H tergolong huruf yang lemah. Apa gunanya mengetahui huruf yang kuat dan huruf yang lemah? Gunanya nanti untuk mengetahui yang namanya idgham. Akan terlihat ketika kita menemukan pada idgham. Idgham huruf yang kuat ke huruf yang lemah itu nanti tidak melebur sepenuhnya, ya. Adapun idgham dari huruf yang lemah ke huruf yang lemah atau huruf yang lemah ke huruf yang kuat itu biasanya peleburannya adalah kamil atau sempurna. Jadi itu. Selain itu juga ketika kita tahu bahwa suatu huruf adalah huruf yang kuat, berarti cara melafadzkannya juga tidak sama dengan melafadzkan huruf yang lemah, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya boleh dapat bertanya. membaguskan atau memperbaiki. Ya, silakan, Bi. Tadi untuk yang mengenai sifat dan lemahnya huruf apakah dalam arti bahwa sifat yang kuat itu kita memang agak sulit untuk mengucapkannya? Atau Enggak sih, Bi. Bukan lebih tidak ke seperti itu. Maksudnya kuat itu lebih kepada misalkan jahar. Jahar itu kan dia disebut sifat yang kuat karena dalam mengucapkannya itu watarain sautain atau pita suara. Pita suaranya itu menekan kuat, ya. Menekan kuat atau saling menekan, ya, sehingga menyebabkan nafas tidak mengalir. Nah, karena kuatnya tekanan pita suara ini yang kemudian akhirnya menyebabkan yang namanya sifat jahar. Jadi kuat tidaknya itu bukan lebih kepada sulit atau susahnya mengucapkan, bukan. Tapi lebih kepada cara dia keluar dari organ-organ yang berhubungan dengan suara, ya, seperti pita suara, kemudian lidah, kan kayak sifat isti'la itu kan naik, gitu kan, naik pangkal lidahnya. Jadi lebih seperti itu, lebih kepada cara pengucapannya yang memang kuat gitu, ya, melibatkan anggota-anggota yang kuat gitu. Beda dengan hams. Hams itu kan karena dia tidak terlalu pita suaranya tidak terlalu kan kalau kita lihat kemarin di gambarnya, ya, tidak terlalu menekan kuat, bahkan hampir tidak ada sehingga menyebabkan aliran suara bisa keluar dengan mudah. Itulah makanya dinamakan sifat hams gitu. Atau sifat istifal kan lebih ringan jadinya, ya, Cek. Iya, jadi bukan kepada mudah atau sulitnya mengucapkan, ya. Karena itu subjektif, ya, kembali ke masing-masing orang gitu.
Tapi memang sifat-sifat kuat itu butuh latihan ya, butuh latihan. Kemudian itu untuk sifat yang ismat dan idrak itu mah tidak tergolong sifat yang kuat dan lemah ya. Bibi hitung yang waktu kemarin yang pembagian setiap hurufnya. Ismat dan idrak itu sepertinya tidak ada kategori lemah ataupun kuat ya. Itu mah sama mungkin ya. Enggak, ismat idlak ada kategorinya. Idlak itu lemah, ismat itu kuat. Tapi bisa jadi di antara tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Mungkin para ulama berbeda pendapat juga ya. Berbeda pendapat. Tapi karena memang ismat dan idlak itu tidak berhubungan dalam praktik secara langsung, maka biasanya dia tidak terlalu berasar, tidak terlalu berpengaruh pada suatu huruf. Kayak tadi makanya kemarin waktu ditulis misalkan huruf hamzah, sifat hurufnya ini kan ada yang sifat yang kuatnya, ada yang lemahnya, tapi di bagian yang ismat dan idrak nama tidak dihitung gitu, tidak dihitung apakah dia lemah atau dia kuat gitu. Jadi berarti itu mah nggak dikategorikan ini kuat atau lemah mungkin menurut Bibi gitu. Iya, kalau dari segi pengkategorian tetap ada yaitu idlak lemah, ismat kuat. Hanya sepertinya untuk menentukan yang menentukan huruf itu kuat atau tidak, dia tidak terlalu berefek, tidak terlalu berpengaruh ya. Karena tadi tidak tidak berkaitan langsung dengan praktik, lebih kepada ilmu sarf ya. Nanti insya Allah kita bahas. Ya, Afandi. Nah, yang terakhir berarti dapat membaguskan atau memperbaiki pengucapan huruf. Ini yang terakhir. Ini salah satu faidah ketika kita bisa mengenal sifat-sifat huruf. Ketika mengenal dan bisa melafazkannya dengan baik, maka dia akan berefek pada fasahatul lisan. Ya, pada pengucapan huruf yang lebih fasih, ya, yang lebih fasih. Mangga slide berikutnya. Nah, sama seperti makharijul huruf ya, sifatul huruf juga para ulama berbeda pendapat dalam jumlahnya. Imam Ibnu Jazari sendiri mengatakan 17 ya. Imam As-Sakhawi dan Imam Asy-Syatibi mengatakan 16. Dan Al-Imam Makki mengatakan 44. Ya. Masing-masing imam itu memiliki kaidah sendiri-sendiri. Nah, yang akan kita bahas karena yang kita bahas adalah Al-Mawdhu'ah Al-Jazariyah, maka yang akan kita bahas adalah 17 sifat yang ada di kitab ini. Bahkan kalau kita hitung yang memiliki lawan itu ada sekitar 11. 11 ditambah 9 itu ada 20. Bahkan ada 20. Beberapa sifat diambil dari kitab yang lain. Karena dalam Mawdhu'ah Jazariyah tidak disebutkan. Seperti sifat khafa dan sifat gunnah. Lanjut slide berikutnya. Nah, baik. Sifatul huruf al-Arabiyyah. Jadi ketika mengucapkan sebuah huruf ya, orang Arab itu, para ulama itu ya, terutama para ulama itu mereka mengidentifikasi sebuah huruf. Misalkan huruf ha ya, ha itu bagaimana keluarnya gitu ya. Jadi huruf-huruf al-Arabiyyah itu ditinjau dari segi nafasnya, dia bagaimana? Apakah dia keluarnya itu beriringan dengan hembusan nafas ataukah tertahan nafas? Apakah sebuah huruf itu keluarnya beriringan dengan mengalirnya suara atau tertahannya suara? Apakah sebuah huruf itu kemudian diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah atau menurunkan pangkal lidah? Apakah ketika mengucapkan suatu huruf itu kemudian suara mengarah keluar dengan mudah atau dia mengarahnya ke langit-langit sehingga menimbulkan gema ya, menimbulkan gema. Nah, atau apakah sebuah huruf itu juga
dia memiliki desis, ya, apakah dia memiliki sifat memanjang, apakah dia ada getarannya, apakah dia terpantulkan. Nah, hal-hal inilah kemudian identifikasi inilah yang kemudian menghasilkan yang namanya sifatul huruf, ya. Bahkan sifatul huruf jauh lebih kompleks dibandingkan dengan makharijul huruf. Kalau makhraj kita cukup mengetahuinya, ya, di mana tempatnya. Jim tempatnya tengah lidah bertemu apa? Bertemu langit-langit. Tapi sifatul hurufnya seperti apa? Melafadzkan huruf jimnya itu kayak gimana? Apakah dia terlafadzkan dengan disertai nafas atau tidak? Apakah posisi lidahnya terangkat atau tidak, dan lain-lainnya. Nah, sifatul huruf itu terbagi menjadi dua. Yaitu sifat lazimah atau sifat dzatiyah, dan yang kedua sifat aridah. Sifat lazimah atau sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu menempel pada sebuah huruf. Sifat yang selalu menempel pada sebuah huruf, ya. Maka kemanapun perginya huruf tersebut dalam kondisi apapun, harokatkah atau sukunkah, sifat ini tidak akan pergi dari huruf tersebut, pasti akan terdeteksi, pasti harus terucap, ya, dari huruf tersebut. Ini dinamakan sifat lazimah atau sifat dzatiyah. Atau jika kita merujuk pada pengertian tajwid, ini yang dinamakan hak huruf. Ini yang dinamakan hak huruf. Sementara sifat yang kedua atau sifat aridah adalah sifat yang kadang muncul, kadang tidak. Kadang terbaca, kadang ada, kadang tidak. Tergantung bagaimana kemudian posisi atau kondisi huruf tersebut. Misalkan ketika nun dalam keadaan sakinah bertemu dengan huruf fa, maka sifat yang muncul adalah ikhfa, sifat samar. Tetapi ketika nun sakinah bertemu dengan hamzah, maka sifat yang muncul adalah idhar, jelas. Nun sakinahnya dibaca jelas. Nah, inilah yang dinamakan sifat aridah, sifat yang kadang hadir, kadang datang, kadang tidak. Ya, tafkhim, tarqiq, ikhfa, iqlab, dan lain-lain. Ini yang dinamakan mustahak huruf. Yang dinamakan mustahak huruf. Nah, sifat lazimah atau sifat dzatiyah itu terbagi lagi menjadi dua. Ada sifat yang memiliki lawan, sifat allati laha dhiddun, dan sifat yang tidak memiliki lawan atau sifat allati la dhidda laha. Jadi ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Lawan di sini bukan musuh, ya. Maksudnya kebalikannya, ya. Nah, contohnya adalah jahar. Jahar lawannya rokhawah. Jahar lawannya hams. Kemudian syiddah lawannya rakhawah. Istifal lawannya isti'la. Infitah lawannya itbaq. Ismat lawannya idlaq. Dan ada sifat yang tidak memiliki lawan seperti sifat safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, dan istitalah. Gitu, ya. Itu sifat yang tidak memiliki lawan. Slide berikutnya. Nah, yang pertama sifat yang memiliki lawan. Sifat jahrun, yang jahar, lawannya hams. Warikhun, yang kedua sifat rakhawah atau rikhwah, lawannya adalah syiddah dan bainiyah. Yang ketiga mustafilun, istifal, lawannya isti'la. Yang keempat munfatihun atau infitah, lawannya itbaq. Yang keempat musmatatun, lawannya idlaq. Waddiddaqul, ya, dan sebutkanlah lawannya.
Untuk yang mahmusuha, untuk yang hams, itu ada huruf-hurufnya fahathahu syakhsun sakata. Untuk sifat syiddah, itu adalah pada huruf-hurufnya pada lafal ajid, qatin, bakat. Kemudian bainiyah dan rikhwah, bainiyah dan rikhwah, itu bainiyahnya terdapat pada lafal lin Umar. Kemudian isti'la wasab ulwin, ulwin di sini maksudnya isti'la, itu hurufnya ada 7, sadaqtin qil. Kemudian sad itu adalah huruf itbaq, mutbaqah, huruf itbaq. Dan farra min lubbin ini adalah huruf idlaq, al-mudlaqah, al-huruf al-mudlaqah atau huruf idlaq. Ya, slide berikutnya. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama dari segi nafas itu ada sifat hams. Kalau sebuah huruf ketika melafazkannya mengalir nafas, maka huruf tersebut adalah huruf hams. Lawannya ketika suatu huruf diucapkan tanpa ada aliran nafas, maka itu adalah huruf jahr, ya, huruf jahr. Tertahan adalah huruf. Yang kedua dari segi suara diucapkan mengalir suara. Itu dinamakan ya apa? Yang tertahan suara ketika dilafazkan adalah huruf syiddah. Nah, di antara keduanya, di antara syiddah dan rakhawah, ada yang namanya sifat bainiyah. Khusus untuk yang dari segi suara ini ada 3 ya, syiddah, rakhawah, dan bainiyah. Jadi huruf bainiyah itu adalah huruf-huruf yang tidak terlalu mengalir suara, tapi tidak terlalu tertekan atau tidak terlalu tertahan suaranya. Tengah-tengah dia. Syiddah, rakhawah atau rikhwah, dan bainiyah atau tawassut ya. Yang ketiga dari segi pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian ujung lidah yang dekat dengan tenggorokan. Dari segi pangkal lidah ada huruf yang ketika diucapkan itu terangkat pangkal lidahnya atau dinamakan huruf isti'la. Dan ada huruf yang ketika dilafazkan itu pangkal lidahnya turun, maka itu dinamakan istifal. Jadi isti'la dari kata ali, ali itu tinggi ya, karena pangkal lidahnya naik ya. Istifal dari kata sufla, sufla itu artinya rendah ya, karena pangkal lidah memang turun ya. Itu dari segi pangkal lidah. Dan yang keempat dari segi lengket atau mendekat menjauhnya permukaan lidah ke langit-langit. Jika mendekat atau lengket itu dinamakan iltibaq, sifat iltibaq. Jadi huruf-huruf iltibaq itu ketika diucapkan permukaan lidahnya mendekat atau lengket ke langit-langit. Adapun huruf-huruf infitah ketika diucapkan maka permukaan lidah menjauh dari langit-langit ya. Maka terbuka. Ha gitu ya. Ha karena permukaan lidah menjauh dari langit-langit. Dan yang kelima itu dari segi sulit atau mudahnya huruf tersebut keluar. Nah, ini mudah atau sulitnya itu karena lebih kepada dekatnya makhraj pada dua bibir dan pada dua bibir ya. Dekatnya makhraj pada dua bibir. Ketika makhrajnya dekat ke dua bibir maka mudah untuk keluar, mudah untuk diucapkan. Tapi ketika jauh maka sulit untuk diucapkan. Tapi sifat yang kelima, idlaq dan ismat ini
dia seperti yang disampaikan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid, dia tidak berhubungan dengan praktik secara langsung. Tidak ada hubungan dengan praktik ya, tapi lebih berhubungan kepada sorof, ilmu sorof. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah sebuah kata dalam bahasa Arab itu bisa disebutkan huruf-hurufnya tidak mungkin terdiri dari huruf ismat seluruhnya. Pasti ada salah satu hurufnya itu, bisa 1, 2, atau lebih, tapi minimal ada salah satu hurufnya yang merupakan huruf idlaq. Ya. Mengapa demikian? Karena jika sebuah huruf dilihat huruf-hurufnya seluruhnya adalah huruf ismat, itu bukan kata dari bahasa Arab, tapi dari bahasa bukan yang Arab atau bahasa Ajam, ya. Nanti apa saja huruf-hurufnya kita akan lihat di slide berikutnya. Lanjut. Ini slide-nya Ustadz Abu Izra ya. Jadi beliau itu kalau menyampaikan daurah supaya ingat nafas suara pangkal lidah itu disingkat jadi nasi polos ya. Nafas itu na, suara itu si, po-nya itu pangkal lidah, lo-nya itu lengket, s-nya sulit. Jadi nasi polos. Karena beberapa yang masyarakat awam yang baru belajar sifatul huruf biasanya akan merasa kebingungan ya dengan banyaknya sifat dan banyaknya huruf ya. Makanya beliau buat rumus gitu biar gampang diingat nasi polos. Lanjut di slide berikutnya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah sifat apa? Sifat hams. Ham secara bahasa itu artinya samar atau tersembunyi ya. Secara istilah mengalirnya udara atau nafas saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Hurufnya ada 10 ya, yaitu pada kata sakata fahathahu syakhsun. Sakata fahathahu syakhsun. Fahatha atau sin ya. Di sini fahathahu syakhsun sakata fahatha ha shin kha sad sin kaf dan ta. Itu hurufnya ada 10 ya. Jadi ada hembusan atau ada aliran nafas, ada aliran nafas atau ada aliran udara yang mengalir ketika melafazkan huruf tersebut ya. Itu karena pita suara tidak saling menekan ya, tidak saling menekan, tidak tertutup pita suaranya. Makanya nafas dengan mudah mengalir keluar dari dalam tenggorokan sampai ke rongga mulut. Slide berikutnya. Ya. Hams itu terlihat dengan terbukanya pita suara ya. Kalau di gambar itu ada pita suara yang seperti huruf V itu ya, yang putih. Nah itu, ketika pitanya itu terbuka, tidak saling menekan, itulah kemudian mengalir huruf-huruf hams ya. Tapi ketika pita suara itu tertutupnya dengan kuat, itu nanti yang akan menghasilkan huruf-huruf jahar ya, karena aliran nafas atau aliran udara tertahan sehingga
menyebabkan tidak ada hembusan nafas. Ya, slide berikutnya. Nah, lawan dari hams adalah jahar. Jahar secara bahasa artinya jelas, ya. Nah, bisa juga disebut suara yang kuat dan keras. Adapun secara istilah adalah tertahannya udara saat mengucapkan huruf-huruf tersebut. Nah, huruf-hurufnya adalah selain dari huruf yang 10 tadi, fahathahu syakhsun sakata, atau sakata fahathahu syakhsun. 28 dikurangi 10 berarti sisanya adalah 18. Lanjut slide berikutnya. Nah, makanya sifat jahar itu sifat yang jelas ya. Karena apa? Karena pita suara dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup rapat yang menyebabkan tidak ada aliran nafas atau udara. Sehingga huruf yang diucapkan itu menjadi terdengar kuat, terdengar jelas ya. Huruf-hurufnya adalah tadi selain dari huruf hams ya. Oke, kita latihan ya. Silahkan diikuti di rumah di tempatnya sendiri-sendiri tanpa harus dibuka. Tanpa harus dibuka audionya ya. Perhatikan, ya di sini adalah huruf jahar ya. Ha huruf hams. Ba jahar. Kemudian nun huruf jahar juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuhibbunahum kahubbillahi. Silahkan. Perhatikan di sini ada huruf ha, huruf ha. Ha dan ha yang merupakan huruf hams. Sisanya semuanya adalah huruf jahar ya, huruf jahar. Yuhibbunahum kahubbillahi. Ya, ha ada aliran nafas. Yuhibbu. Bu jahar, tidak ada aliran nafas. Kemudian kahu sama juga. Kahubbillahi. Hi juga dia ada aliran nafas ya. Kemudian berikutnya, latihan berikutnya. Fa itu huruf hams. Di baris yang kedua yang merupakan huruf hams adalah huruf fa, ha, dan ha. Ya, ada 3. Ya, ada 3. Sisanya huruf jahar. Fa. Perhatikan. Ada aliran nafas. Fa innama hiya zajratu wahidah. Ya, berikutnya. Wa tipiskan dulu ya karena huruf tipis. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Silahkan. Sekali lagi. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Ya, baris yang ketiga. Ta,
ta ada hams, tapi tidak terlalu mengalir ya, karena dia ada syiddah. Jadi jangan ta, tidak boleh ta ya, tapi ta biasa saja supaya syiddahnya tetap ada. Tabat. Nah, baru di ta sukunnya hamsnya lebih terlihat. Ya, hamsnya lebih terlihat. Alhamdulillah. Tabat yada abi lahabi wa tabba. Ingat, dalam praktek seperti ini bacanya tidak boleh cepat-cepat ya. Harus lambat ya. Supaya apa? Supaya pelafazannya lebih optimal. Tabat yada abi lahabi wa tabba. Oke. Yang ketiga. Illa ibadallahil mukhlasina. Sekali lagi. I, tarik dulu. I. Itmamul harakatnya, perhatikan. I, la, buka infitah, fathah pada huruf tipis, dibuka, jangan sampai tertahan. Illa ibadallahil mukhlasina. Ya, barakallahu fiik. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, masih latihan ya. Silakan diikuti lagi. Di sini yang huruf hams, ha ya. Ha, sin, dan ha dan sin ya. Sin, perhatikan nanti huruf hams ada musanafas. Nah, dibuka. Nah, jangan tertahan. Nah, nazid, ada qalqalah, pantulkan. Nazid lahu, hu, jangan sampai hu ya. Hu, ada dia huruf ha-nya. Jangan sampai tersamarkan ya. Nazid lahu fiha, fi, tarik, fiha, buka. Nazid lahu fiha husna, mengalir dulu ya. Husna, silakan. Oke, sekali lagi. Nazid lahu fiha husna. Walamma jahazahum. Ha ditasydid, hati-hati. Tekan tapi dia mengalir ya karena hams. Jaha, walamma jahazahum, ada gunnah ditahan. Walamma jahazahum bijahazihim. Walamma jahazahum bijahazihim.
Wa ma adraka ma sijjina. Saya tidak yakin ini nak atau sijjinun kali ya. Atau kita sukunkan saja ya. Wa ma adraka ma sijjin. Wayah, ya, mengalir nafas ya, jangan sampai wayah, bukan wayah, wayah di ilaihi may yunibu. Silahkan. Oke, terakhir. Wa yaquluna apa? Tarik ya, ada hembusan nafas. Wa yaquluna hijram, ra tebalkan, ra hijram. Wa yaquluna hijram mahjura. Ya, cukup ya. Slide berikutnya. Untuk latihan cukup. Memang efektifnya bertemu ya. Agak sulit kalau tidak. Ini lewat saja ya. Lewat aja. Cukup untuk latihan 2 tadi. Kita ke sifat berikutnya. Yaitu sifat rakhawah, syiddah, dan bainiyah. Oke, yang kedua adalah sifat syiddah dan rakhawah. Jika tadi berkaitan dengan nafas, maka yang kedua ini berkaitan dengan suara. Ya, ada huruf yang mengalir suaranya, ada huruf yang tertahan suaranya. Nah, secara bahasa syiddah artinya kuat. Secara istilah adalah tertahannya suara saat huruf-hurufnya diucapkan ya. Tertahannya suara saat huruf-huruf diucapkan. Karena tadi tertutupnya pita suara ketika mengucapkan. Maka dengan mengakibatkan suaranya juga terputus ya, tidak mengalir, tertahan maksudnya, bukan terputus, tertahan. Dengan kata lain, huruf ini tidak bisa diucapkan langsung dalam posisi sukun ya. Karena bila suaranya berhenti, dia tidak bisa dilanjutkan lagi. Itu tadi karena tertahannya suara, jadi agak susah ketika dia diucapkan dalam keadaan sukun. Nah, syiddah itu dimiliki oleh 8 huruf. Hurufnya apa? Yaitu yang terkumpul pada kalimat ajid, qatin, bakat. Huruf qalqalah yang 5 ditambah hamzah, ditambah kaf dan ta. Jadi berapa? Jadi 8. Qalqalah 5, hamzah 1, 6, kaf dan ta jadi 8. Itu huruf syiddah. Lanjut slide berikutnya. Nah, yang agak unik pada huruf syiddah yaitu pada huruf kaf dan ta ya. Oke, perhatikan di sini. Huruf syiddah itu ada yang terdiri dari huruf jahar dan ada yang terdiri dari huruf hams. Ya. Kalau yang tertahan nafas, tertahan suara itu match ya. Berarti sejalan kan, dua-duanya tertahan.
seperti qaf, to, ba, jim, dal, dan hamzah. Karena keenam huruf ini memang adalah huruf apa? Huruf jahar, huruf yang tertahan nafas. Tapi berbeda dengan kaf dan ta. Kaf dan ta itu huruf yang mengalir nafas. Di sini agak seperti kontradiktif ya. Di satu sisi kaf dan ta itu mengalir nafas, tapi di sisi lain dia tertahan suara. Maka perhatikan di huruf kaf dan huruf ta itu sifat hamsnya tidak boleh lebih mendominasi sifat syiddahnya. Kenapa? Karena dari segi kekuatan sifat syiddah itu jauh lebih kuat daripada sifat hams. Ya. Jangan sampai untuk menampakkan sifat hamsnya, kemudian sifat syiddahnya jadi terkalahkan. Lanjut, slide berikutnya. Buaya. Ustazah Happy, boleh ditutup dulu itunya, mikrofonnya. Ya. Nah, syiddah dan rakhawah itu dua sifat yang berlawanan. Kalau tadi syiddah itu artinya kuat ya, rakhawah artinya kebalikannya, lembut ya. Huruf-huruf ini lemah menekan pada makhrijnya. Karena lemah menekan pada makhrijnya sehingga mengakibatkan mengalirnya suara saat huruf-huruf tersebut diucapkan. Nah, hurufnya ada 16 ya. Di sini tidak terlihat. Kita lewat dulu. 16 huruf itu apa saja nanti kita lihat. Lawan dari syiddah dan bainiyah. Nah, di antara syiddah dan rakhawah ada sifat bainiyah ya. Sifat bainiyah itu adalah sifat yang tidak terlalu mengalir tapi juga tidak terlalu tertahan ya. Dia hurufnya ada 5 yaitu lin umara. Lin umara. Maka huruf selain ajid qatin bakat dan lin umara adalah huruf rakhawah atau huruf rikhwah ya. Tadi syiddah berapa hurufnya? Syiddah ada berapa hurufnya? 8. Kemudian lin umar tadi hurufnya ada berapa? 5. 8 dan 5 berapa? 13 ya. 8 dan 5 13. Berarti 13 tinggal dikurangi saja dari 28 atau 29. Dikurangi 13, sisanya adalah 8 ditambah 8, 16 ya. Jadi dari sisa 28 huruf, 16 adalah sifat huruf-huruf sifat rakhawah. Kalau tadi yang pertama lebih banyak jahar ya. Kalau dari segi hembusan nafas, huruf yang lebih banyak adalah huruf jahar. Tapi kalau dari segi suara, huruf yang paling banyak itu adalah huruf rikhwah atau rakhawah. Huruf yang mengalir suaranya. Ya. Di antaranya huruf rikhwah itu adalah huruf apa? Sa, ya. Sa, ha itu rikhwah, ya. Sa, ha, ro, ya. Afwan, ro masuk ke bainiyah. Ro masuk bainiyah. Sa, ha, zai. Zai, sin, shin, sod, bod, dho, ya. Ain masuk ke bainiyah, ghain,
fa, qaf masuk ke syiddah, ya. Kaf masuk syiddah juga. Lam mim nun masuk ke lam nun masuk ke bainiyah, berarti mim yang masuk mim juga sama ya, bainiyah. Lin umara, ya. Lam mim nun waw ha, waw masuk ke rikhwa, ha masuk ke rikhwa, ya. Dan huruf ya juga masuk ke huruf rikhwah. Baik, slide berikutnya. Ya ini tadi ya. Huruf tawassut atau bainiyah, ya. Dia tidak hurufnya tidak selembut dan seringan rokhawah, tapi juga tidak terlalu tertahan seperti huruf syiddah. Lanjut slide berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengucapkan huruf rikhwah atau huruf bainiyah, dua sifat ini ya, sifat bainiyah dan sifat rokhawah, ini harus diucapkan mengalir. Kenapa? Agar jangan sampai menyerupai huruf-huruf syiddah, ya. Kemudian huruf-huruf syiddah yang sakinah, yang dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati, itu menekan kuat ke makhrajnya, ya. Makanya pada huruf hamzah ketika di akhir atau ketika waqaf pada huruf hamzah itu harus dinaber. Ya. Dinaber itu apa? Dihentakkan sedikit, ya, ditekan sedikit untuk menunjukkan keberadaan huruf hamzah tersebut. Karena kalau tidak dinaber, dia tidak akan terbaca. Misalkan pada pada kata yasha, itu nabar namanya. Nih yang ini. Karena kalau tidak ditekan atau tidak dinabar, hamzahnya tidak akan terbaca. Yasha, hilang hamzahnya, ya. Maka ketika berada pada hamzah, ya, pada syiddah huruf hamzah ketika sakinah harus dinabar. Yasha, gitu ya. Pada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal itu harus dipantulkan, menunjukkan mereka ada, ya. Kalau tidak dipantulkan, nanti seolah-olah tidak terbaca. Misalkan huruf aj, nah hilang kan, makanya dipantulkan aj. Dal juga gitu, kalau ad hilang dia, ya, maka harus dipantulkan ad. Alt juga hilang, to, maka dipantulkan alt, ya, alt gitu. Jadi kalau tadi hamzah, huruf syiddah hamzah ketika sakinah itu dengan dinabar, maka pada huruf qaf, to, ba, jim, dan dal, baju di toko, itu ketika sakinah harus dipantulkan. Nah, pada huruf kaf dan ta ditekan hingga terhembus udara nafas, yaitu tadi hams. Ya, kaf dan ta, ya, itu ketika sakinah berarti yang dihembuskan apanya? Hamsnya, ya. Kan kalau gitu, kalau ak itu kan tertahan ya. Tapi kemudian jadi tidak terbaca kan? Nah, makanya diberikan hams. At gitu, ya. Nah, hati-hati dengan ikhtilas atau isba'. Biasanya kalau berhenti pada huruf-huruf syiddah, kalau tidak hati-hati itu bisa menyebabkan ikhtilas. Seperti apa? Misalkan yasha, gitu, itu isba' namanya, karena sedikit memanjangkan, sedikit menambah harokat. Kalau ikhtilas itu kebalikannya, mengurangi harokat,
ya. Jadi tidak terpenuhi harakatnya, itu ikhtilas. Hati-hati dengan ikhtilas dan isba'. Kalau isba' itu tadi bismillah, bis itu isba' itu. Kalau ikhtilas itu misalkan ketukannya tidak sama. Misalkan fani'immahi itu kan ketukannya selaras ya. Tapi kalau ikhtilas dia ada yang cepat sedikit. Fani'im, nah itu ada ikhtilas itu. Harokatnya yang kemudian tidak agak terkurangi ya. Apa nak? Sama-sama. Hati-hati dengan ikhtilas dan isba. Nah, berarti diperhatikan di sini pada huruf-huruf syiddah ketika sakinah, ketika sukun pada hamzah maka dia dinabar supaya terbaca ya, terketahui atau diketahui keberadaan hurufnya, jangan sampai hilang. Ketika pada huruf qalqalah maka harus dipantulkan. Dan ketika pada huruf kaf dan huruf ta dimunculkan sifat hamznya ya. Slide berikutnya. Ya, ini contoh isbar dan ikhtilas ya. Kaidahum apa namanya? Hum itu isbar juga ya. Ikhtilas itu artinya mengurangi harokat dan isbar itu artinya menambah harokat. Ya, dilewat saja Ama. Ini lebih ke praktik ya. Ini tidak terbaca ya huruf Arabnya. Oke. Akhwat wal ummahat, perhatikan. Ketika berbicara tentang suara, kan tadi ada yang mengalir suaranya, ada yang tertahan, ada yang bainiyah. Nah, pada huruf yang apa namanya? Pada huruf ketika berharokat, maka ukuran panjang sama, yaitu berapa? 1 ketukan. Kutiba, begitu ya? Kutiba, ini dinamakan satu huruf, satu harokat. Kalau dibaca kutiba, itu ikhtilas berarti. Kutiba, bukan begitu, tapi kutiba, 1, 1, 1. Kutiba, 1, 1, 1. Makanya huruf berharokat itu durasinya adalah 1 ketukan atau 1 harokat ya. Kutiba. Nah, itu ketika berharokat. Ketika sukun, huruf yang rokhawah itu durasinya jauh lebih panjang daripada huruf syiddah atau huruf bainiyah. Makanya kenapa lebih panjang? Karena ada aliran suara, ya, ada aliran suara. Yes. Nah, rokhawahnya disempurnakan. Yes, tabe. Tabe di situ ada syiddah. Syiddah berarti lebih pendek daripada ba sukun, lebih pendek durasinya daripada sin sukun. Yes, tabshiruna. Perhatikan. Yes, tabe. Yes, tabe. Beda ya. Sin ketika sukun jauh lebih panjang durasinya karena dia sifatnya rokhawah dibandingkan dengan ba dalam keadaan sukun karena dia adalah syiddah. Yastabshiruna. Begitu ya. Jadi kalau tadi dalam keadaan harokat semua huruf durasinya sama 1, 1, 1. Tapi dalam keadaan sukun huruf rokhawah jauh lebih panjang durasinya daripada huruf syiddah yang sakinah. Lanjut berikutnya.
Oke. Kita praktik dulu ya. Di sini banyak sekali huruf rokhawah dan huruf hams dalam keadaan sukun. Maka durasinya lebih panjang daripada huruf syiddah dalam keadaan sukun. Ya. Perhatikan itbamul harakatnya. U, I, A. U, I, A. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, dibuka saja kameranya tapi tidak usah dibuka audionya atau mic-nya. Alam nash di situ rokhawah. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na. Di situ huruf bainiyah. Mengalir tapi tidak selama yang rokhawah. Wa. Tipiskan dulu. Wa. Wa wada'na anka wizrak. Ada rokhawah. Mengalir suaranya. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi tebalkan gunnah ketika bertemunya huruf tebal maka dia menjadi tebal. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa dibuka, fa dibuka. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, perhatikan sin sukun ditarik ya. Ditarik supaya dapat tipisnya dan lama durasinya karena rokhawah dan hams. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. Tebalkan. Fansab. Wa ila rabbika farghab. Ya, itu latihan dari huruf sifat rokhawah, syiddah, dan bainiyah. Jadi bedakan antara hams dan jahar, bedakan antara syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Slide berikutnya, silahkan. Lewat saja. Insya Allah cukup satu aja ya untuk takbirnya.
Ya, oke. Kita bahas yang ketiga, yaitu sifat isti'la dan istifal. Ya, sifat isti'la dan sifat istifal. Oh ya, tadi untuk huruf kaf dan huruf ta, ya, dia kan syiddah, tapi dia hams. Syiddahnya itu bisa dilihat dengan tadi terputusnya suara, ya, ak. Jadi syiddah dulu baru hams. Ak, at, at, gitu ya. Nah, Masya Allah. Istifal secara bahasa, isti'la dulu ya Hafan. Isti'la secara bahasa artinya tinggi atau terangkat. Kan dari kata Ali. Ya, Ali kan artinya tinggi. Maksudnya apa? Terangkatnya lidah ke arah langit-langit saat mengucapkan huruf. Terangkatnya lidah, ya, pangkalan lidah sendiri ke arah langit-langit saat mengucapkan huruf tersebut. Ya. Nah, makanya saat mengucapkan huruf isti'la, seluruh lidah dan khususnya pangkal lidah itu ikut terangkat sehingga menyebabkan suara yang kuat dan tebal. Ada gemak dalam mulut kita, ya. Karena tadi terangkatnya lidah sehingga menyebabkan eh, apa namanya hantaman suara itu bergema di mulut kita, ya. Hurufnya ada 7, yaitu huruf yang tebal semua itu yang bunyinya O. Tapi bukan O dengan memonyongkan mulut ya, tidak boleh. Tidak boleh memonyongkan huruf pada huruf-huruf tebal. Tidak so, tidak do, tidak to, ya tidak. So, do, to, lo, ro, ko, dan kho. Itu huruf-huruf isti'la, huruf tebal ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, kebalikan dari huruf isti'la adalah huruf istifal, huruf yang secara bahasa artinya rendah atau turun ya. Maksudnya adalah posisi lidah ketika mengucapkan huruf-huruf istifal itu rendah atau menurun ke dasar mulut ya. Sehingga mengucapkan huruf-huruf tersebut itu rebah ya. A, ba, ta, sa, seperti itu ya. Nah, posisi lidah saat mengucapkan huruf-huruf istifal adalah dengan merendah mendekati dasar mulut, kecuali huruf lam dan huruf ro. Karena huruf lam dan huruf ro pada beberapa kondisi dia dibaca tebal atau dibaca tafkhim, ya. Tapi karena sifat tafkhim tidak selalu melekat pada huruf ro, dia kadang-kadang tafkhim juga bisa tarqiq ya. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang memasukkan ro dan lam itu ke huruf isti'la, ada yang memasukkannya ke huruf istifal ya. Tapi sepertinya yang lebih kuat mungkin lebih ke istifal ya, lebih ke istifal. Ya, slide berikutnya. Ini aja sih gampang ya. Huruf isti'la itu tebal, istifal, tipis. Coba ikuti saya, silahkan. Antara huruf tebal dan huruf tipis ya. Ta, to. Silakan akhwat. Ta, to. Dengar? Oke. Dilanjut. Ka, go. Ka, o. Da, bo. Sa, so. Ha, kho. La, ro.
Dho. Oke, slide berikutnya. Ya, kita praktek sekali saja ya. Perhatikan huruf tebal dan huruf tipis. Ya, huruf tebal itu butuh tadrib yang agak lama, ya, butuh latihan. Karena lidah dan semua bagian-bagiannya itu perlu penyesuaian terlebih dahulu, ya. Apalagi untuk kita yang bukan orang Arab, ya, pasti dia butuh proses. Oke, silakan diikuti. Wa tipiskan ya. Wa fakihatau wa fakihatam mimma yatakhay. Kha tebal, dia huruf isti'la. Wa fakihatam mimma yatakhayyarun. Kho tebal, kho tebal. Iya sayang, iya. Khalaqal insana min 'alaq. Inna dzalika 'ala Allah. Lafzul jalalah di sini tebal, tafkhim. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Inna rabbaka ahata bin nasi. To-nya tebalkan ya. Ahato. Haketo. Tebal. Inna ro juga tebal. Inna rabbaka ahata bin nasi. Ya. Fasbir bir tipis ya, tarqiq ya, ro-nya ya. Jadi jangan ditebalkan. Sad isti'la tebal. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Ya, barakallahu fikum. Ya, sampai di sini dulu mungkin ya. Kita bahas 3 sifat dulu. Insya Allah pekan depan kita bahas 2 sifat berikutnya dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Semoga Allah karuniakan kesehatan, kemudahan urusan, keberkahan, dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga kita tetap istiqomah di jalannya. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum ditutup, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baiklah, Akhwat, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari Rumah Quran Sayyidah Khadijah, apakah ada yang bertanya? Dari Rumah Quran Al-Muluk? Memang ranahnya ini ranah praktik ya. Biasanya kalau praktik langsung satu-satu, itu barulah muncul
Oh, bagaimana ya? Kok salah ya? Oh, ternyata gitu biasanya ya. Kalau teori seperti ini tidak terlalu nampak ya, karena masing-masing lidah itu dia punya karakter sendiri. Ada yang kelemahannya di sini, ada yang kelemahannya di situ, ya. Ada yang apa? Keunggulannya mengucapkan huruf ini, ada yang huruf itu, gitu. Berbeda-beda memang. Ya, minimal tahu teori dulu. Nanti kalau antum semuanya punya punya akses untuk talaki dengan guru yang bacaannya fasih, ya mutu itu untuk sebuah kesempatan yang jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan. Baik, silakan. Ada yang bertanya? Baiklah, jika tidak bertanya, kita tutup kajian pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Umi. Iya. Sami-sami. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.